Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya kita nggak berjumpa, kita nggak ketemu karena Bapak ada program pelatihan dari pemerintah di SMK Negeri 1 Soreang ini. Bapak dapat program pelatihannya di kampus di Jogja sana. Jadi beberapa minggu ke belakang Bapak tidak bisa bareng-bareng sama kalian semua. Bapak mendapatkan pelatihan pendidikan guru juga sama, Bapak juga sama belajar juga, tidak lepas dari belajar. Sampai sekarang pun Bapak masih tetap belajar. Bapak belajar di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sana banyak ilmu-ilmu yang Bapak dapatkan, banyak juga pengalaman-pengalaman yang Bapak dapatkan yang akan Bapak share di sini. Bagaimana cara belajar, bagaimana cara mengajar. Sebelum kita mulai, coba tolong yang di belakang, kursi yang di belakang, yang duduk di belakang, coba tolong pindah ke depan agar lebih ya yang jauh kan penting nggak kelihatan ya, ngelihat ke materi-materi yang ada di depannya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu untuk menumbuhkan rasa kebangsaan. Nah, semuanya kita berdiri. Oke, siap. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mulai. Selesai, terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai, seperti biasa Bapak akan memeriksa dulu kehadiran, ya supaya Bapak tahulah siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir, siapa yang sering hadir, siapa juga yang nggak sering hadir. Kehadiran itu penting, apalagi nanti pada saat di industri. Tapi kalau misalkan kedisiplinan itu sudah mengakar pada diri kita supaya kita tuh lebih disiplin, lebih tanggung jawab lagi sama tugas kita. Bentar, kita absen dulu ya. Coba Iman, ada Syahrul, ada Riko ada. Nah, selanjutnya kalau misalkan materi sebelumnya kan kita mempelajari tentang pengelasan bentuk sudut dan tumpul ya. Pengelasan bentuk sudut dan tumpul. Nah, di materi pengelasan bentuk sudut dan tumpul, kemarin begitu Bapak bertanya pada teman kalian, salah satu teman kalian, nah itu tidak bisa untuk menjawab, malah bertanya, Pak ini apa, itu apa, wah udah repot kata Bapak. Jadi untuk kali ini Bapak lanjut ke materi dari yang sebelumnya, masih materi yang pengelasan sudut dan tumpul, masih sama, masih di KD menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut dan tumpul posisi vertikal dengan las gas metal GMAW. Nah, ini KD-nya KD 3.46, memahami alat ukur pengelasan welding gauge untuk pengukuran hasil pengelasan sudut dan tumpul menggunakan las MIG and MIG.
Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami alat welding gauge pada pengukuran hasil pengelasan sambungan sudut dan tumpul dengan proses las mix and make dengan tepat. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, ada tes yang Bapak berikan buat kalian. Jadi sampai sejauh mana sih? Nah, ini ada linknya. Oke, Bapak akan kirim ke grup. Linknya akan kirim ke grup. Nah, 15 menit sudah berlalu. Disimpan handphonenya. Jangan digunakan lagi handphonenya, disimpan handphonenya, jangan dipegang lagi. Kita mulai masuk ke pembelajaran. Kita kan biasanya mengelas nih. Nah, oke, kita biasanya mengelas. Pada saat mengelas, Pak, kenapa sih? Ini ada pertanyaan, ada sebuah pertanyaan. Kenapa sih pada saat pengelasan membutuhkan pengukuran? Untuk apa tuh diukur? Pak, yang namanya pengelasan itu yang penting dia nyambung aja. Nggak perlu diukur-ukur, Pak, nggak penting, yang penting nyambung. Kalau nggak nyambung berarti itu harus dielas lagi. Nah, ini pertanyaan ini yang harus dijawab sama kalian nih untuk pembelajaran hari ini. Mengapa pengelasan membutuhkan pengukuran? Ini teman kalian yang sengaja sama Bapak disuruh ngukur. Sengaja sama Bapak disuruh ngukur, coba coba praktekkan gimana cara mengukurnya. Ternyata gini hasilnya. Dia menggunakan beberapa jenis disediakan beberapa jenis alat ukur, tapi dia pilih satu. Bagaimana cara mengukurnya? Bapak biarin aja dulu. Nah, terlihat kan dari sini mana yang memang sudah mampu atau belum mampu. Efek dari sini, efek dari mengukurnya tuh seperti ini. Hasilnya entah bagaimana gitu. Tuh, dia menggunakan vernier caliper. Dampak dari sini apa sih? Coba kita lihat ya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, ini. Coba perhatikan. Ini sebuah konstruksi. Wah, dahsyat. Jadi berapa kerugian atau misalkan apa saja kerugian dari konstruksi yang runtuh ini? Wah, banyak. Nah, sebelum kalian memahami, sebelum kalian ini, Bapak akan bagi jadi 5 kelompok. Kelompoknya bebas, kalian milih sendiri. Mungkin ada kelompok yang 3 orang, ada juga kelompok yang 2 orang ya. Di sini ini ada LKPD yang harus kalian isi. Ada permasalahan yang harus dihadapi. Di sini ada apa saja penyebab terjadi runtuhnya konstruksi seperti dalam video. Oke, sekarang Bapak kasih nama yang pertama undercut tim, anggotanya Iman Ramdhani sama Sahrul Mubarok. Coba Iman. Nah. Terus ini Rian Syabani, Ferry sama Kusnandar. Nama kelompoknya sama Bapak dikasih nama Apron. Di sini ada apa saja penyebab terjadinya runtuh konstruksi seperti dalam video. Menurut kalian tuh apa? Terus analisa masalah yang didapat dari runtuhnya konstruksi tersebut, tentukan solusi dari masalah runtuhnya konstruksi tersebut. Sumber belajarnya ada link YouTube. Nah, link YouTube-nya Bapak coba kirim ke grup dulu ya. Nih, Bapak juga punya modul ajar. Modul ajar ini Bapak dilatih membuat modul ajar ini oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, Bapak membuat ini dibimbing oleh dosen-dosen yang di sana yang sangat kompeten. Tolong dibagikan sama Raki aja, Ki, semuanya, Ki. Ini ada 5 modul ajar, semuanya ada 5 modul ajar. Bagi masing-masing kelompok aja ya. Ini Ki. Udah beres kan semuanya, tadi udah dikumpulkan. Nah, kita analisis. Kita analisis LKPD-nya. Kita lihat LKPD-nya, hasil pekerjaannya seperti apa. Oke, katanya tadi di kelompok yang Bapak setelah tulis tuh di kelompok 1. Kelompok 1 itu bentuknya tidak pas katanya. Hasil pengelasan tidak diukur. Maka hasil pengelasan tidak diukur, hasil pengelasan diragukan katanya. Waduh, diragukan. Karena hasil pengelasan tidak sesuai standar AWS katanya. Melakukan terus solusinya melakukan pengukuran hasil pengelasan. Mengecek kembali hasil pengukuran pengelasan supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu di masa yang akan datang. Ini dari Ahmad Arifin, Danda sama Raki.
kelompok elektroda 7013 3,2 mm. Oke, paham. Bagus. Kenapa sih pengelasan itu membutuhkan pengukuran? Nah, ini jawabannya. Hasil pengelasan wajib diukur agar kualitas pengelasan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, dan juga menjadi syarat agar hasil pengelasan memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh welding inspector. Nah, kesimpulannya pada kali ini, pada pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah semua itu dari apa? Dari satu, ketelitian. Ketelitian itu dari mana? Dari alat ukur. Mau gimana kita bisa tahu ketelitian kalau misalkan kita tidak bisa membaca alat ukur? Nah, makanya kesimpulannya adalah kalian harus mampu, harus sanggup untuk membaca alat ukur. Seperti modul ajar yang telah Bapak berikan, di situ sudah tertera jelas, sudah tertera lengkap semuanya. Oke, selanjutnya setelah kesimpulan, selanjutnya nih ada post test. Nah, post testnya sama seperti yang tadi. Sip, linknya masih sama yang tadi supaya nanti ada namanya sama kan, namanya sama, yang tadi berapa, yang sekarang berapa. Nah, 15 menit sudah. Nanti hasil post test ini dan hasil pretest yang di awal Bapak share di grup. Berhubung sekarang waktunya sudah sore, apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Ya, pembelajaran hari ini untuk safety dari sistem pengelasan atau dari proses pengelasan. Jadi proses pengelasan itu harus harus menyenangkan juga, harus safety juga, tetap ada standarnya, harus dilakukan juga, harus dijalani juga. Jadi tidak semena-mena, tidak asal mengerjakan, enggak kayak gitu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang alat ukur ini. Kalau hari ini tentang pemahamannya, kalau misalkan minggu depan itu tentang proses bagaimana cara kita mengukur, bagaimana cara kita melakukan pengukuran pada alatnya langsung atau pada bahan yang telah dilas. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya apa yang diawali dengan doa kita akhiri pun dengan doa, supaya diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, supaya apa? Supaya berkah baik awal maupun akhir. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yuk teman-teman semuanya berdiri, terus bangkunya dirapihkan dulu sebelum keluar dari ruangan ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.